Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi dokter dan juga teman-teman. Perkenalkan kami dari SGD A2. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan hasil studi proyek kami yang berjudul Rekomendasi Vaksinasi pada Wisata dengan Anak. Next slide. Berikut merupakan daftar anggota dari SGD A2. Next slide. Isi dari studi proyek kami dapat kita lihat pada slide. Next slide. Sebelumnya perkenalkan nama saya Imran Agusti Wasanta dengan 3 digit NIM terakhir 039. Next slide. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 1 pendahuluan, yaitu mengenai latar belakang dari studi proyek kami. Next slide. Next slide. Di masa sekarang ini, dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan juga teknologi, maka produk-produk di bidang kesehatan juga ikut mengalami perkembangan, guna untuk meningkatkan taraf kesehatan masyarakat. Salah satu contohnya adalah perkembangan obat antivirus dengan vaksin. Vaksin merupakan produk biologis, yaitu virus yang telah dilemahkan, yang dapat memberikan respon imunitas atau kekebalan pada tubuh terhadap penyakit spesifik tertentu. Nah, tindakan pemberian vaksin dikenal dengan istilah vaksinasi. Vaksinasi merupakan tindakan memasukkan vaksin ke dalam tubuh untuk merangsang produksi antibodi oleh sistem imun tubuh. Menurut WHO, vaksinasi merupakan cara sederhana, aman, dan juga efektif untuk dapat memberikan perlindungan sebelum kontak dengan agen penyebab infeksi, khususnya virus. Sebagai upaya preventif, vaksinasi sangat penting untuk didapatkan, terutama pada anak-anak, mengingat anak-anak memiliki risiko lebih tinggi terkena suatu penyakit karena sistem imunitasnya yang belum terbentuk dengan baik. Berdasarkan data dari situs resmi WHO, diketahui bahwa permasalahan anak yang tidak mendapatkan vaksinasi masih tergolong sangat tinggi. Angka prevalensinya menunjukkan 23 juta anak tidak mendapatkan vaksinasi di tahun 2020, sekitar 3,7 juta lebih banyak daripada tahun 2019, dan termasuk angka tertinggi sejak tahun 2009. Itu menandakan bahwa anak-anak masih perlu untuk mendapatkan perhatian khusus terkait dengan vaksinasi. Tidak hanya ketika mereka baru lahir saja, tapi vaksinasi pada anak juga harus diperhatikan ketika akan melakukan perjalanan wisata bersama dengan anak. Berdasarkan latar belakang tersebut, kami tertarik untuk membahas mengenai rekomendasi vaksinasi pada wisata dengan anak pada studi proyek kami. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Niputuan Tante Dewi dengan 3 digit NIM terakhir 023. Next slide. Yang pertama ada rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan vaksinasi pada wisata dengan anak? Kedua, bagaimana dampak vaksinasi pada wisata dengan anak? Yang ketiga, apa rekomendasi vaksinasi pada wisata dengan anak? Next slide. Tujuan penulisan. Pertama, mengetahui definisi dari vaksinasi pada wisata dengan anak. Yang kedua, mengetahui dampak vaksinasi pada wisata dengan anak. Yang ketiga, mengetahui rekomendasi vaksinasi pada wisata dengan anak. Selanjutnya, manfaat penulisan. Yang pertama, manfaat bagi mahasiswa. Hasil kajian literatur ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang rekomendasi vaksinasi pada wisata dengan anak. Manfaat bagi instansi pendidikan mahasiswa. Hasil kajian literatur ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan atau referensi untuk mengembangkan kebijakan penulisan-penelitian di dunia medis, khususnya mengenai rekomendasi vaksinasi pada wisata dengan anak. Next slide. Baik, perkenalkan nama saya Ulan Virgiani dengan 3 digit NIM terakhir 042. Next slide. Selanjutnya adalah bab 2, kajian pustaka, vaksinasi pada wisata dengan anak. Yang pertama adalah definisi dari anak. World Health Organization atau WHO, anak adalah merupakan manusia yang usianya berada di bawah 18 tahun. Di Indonesia, definisi anak yang dicantumkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk juga anak yang berada dalam kandungan. Adapun pembagian kelompok anak berdasarkan usia, yaitu ada infants, toddlers, preschoolers, middle childhood, young teenager, dan teenager. Next. Baik, perkenalkan nama saya Niputuardi Mahadewi dengan 3 digit NIM terakhir 038. Next slide. Selanjutnya adalah definisi dari vaksinasi. Next slide. Vaksinasi adalah pemberian vaksin atau antigen yang dapat merangsang produksi kekebalan atau antibodi oleh sistem imun di dalam tubuh dan merupakan tindakan pencegahan primer yang sangat dapat diandalkan untuk mencegah berbagai penyakit, terutama penyakit yang mematikan. Berdasarkan Permenkes nomor 12 tahun 2017, pengertian vaksin adalah antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati atau masih hidup tapi dilemahkan, yang telah diolah berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid, protein rekombinan yang akan membuat kekebalan spesifik terhadap penyakit tertentu bila diberikan kepada seseorang. Vaksin memiliki keuntungan, pertama pertahanan tubuh yang terbentuk di bawah seumur hidup, kedua cost efektif karena murah dan efektif, ketiga vaksin tidak berbahaya karena reaksi sangat serius, jarang terjadi daripada komplikasi yang timbul apabila terserang penyakit tersebut secara alami. Next slide. Perkenalkan, nama saya Nagum Prani Kencana Dharma Putri dengan 3 digit NIM terakhir 025. Bisa di next slide. Jadi di sini saya akan menjelaskan definisi vaksinasi pada wisata dengan anak. Bisa di next slide. Jadi vaksinasi wisata pada anak itu merupakan landasan perawatan anak-anak yang bepergian dan memerlukan perhatian khusus untuk status vaksinnya. Sistem imunitas anak-anak itu merespon jenis vaksin dengan cara yang berbeda-beda. Pertimbangan keamanan dan efektivitas itu memandu rekomendasi untuk semua vaksinasi pediatrik. Anak-anak yang melakukan wisata itu membutuhkan perhatian khusus untuk mengimunisasi mereka secara tepat terhadap suatu penyakit. Tindakan imunologi dan pengetahuan tentang indikasi dari semua vaksin perjalanan yang tersedia itu diperlukan dalam melakukan vaksinasi pada anak. Penggunaan vaksinasi dan lisensi yang direkomendasikan itu didasarkan oleh informasi persetujuan orang tua. Bisa di next slide.
Baik, perkenalkan saya Nyoman Maldini dari Mariana dengan 3 digit NIM terakhir 034. Bisa di next slide. Saya akan menjelaskan mengenai respon imun anak terhadap vaksin. Bisa next slide. Baik, bagaimana sih respon imun anak terhadap vaksin? Jadi ketika vaksin masuk ke dalam tubuh, vaksin akan bekerja untuk membangun perlindungan dengan cara melibatkan respon imun. Nah, respon imun ini adalah mekanisme alamiah dalam tubuh untuk dapat mengenali antigen patogen seperti virus. Ketika tubuh mendapatkan vaksin, sistem imun akan merespon dengan menghasilkan antibodi. Nah, antibodi inilah nantinya akan melawan dan mengingat antigen dari patogen. Biasanya, respon imun akan sangat cepat ketika antigen yang menyerang tubuh kembali di kemudian hari. Pemberian vaksin pada anak diharapkan mampu membangkitkan respon imun sehingga nantinya kekebalan tubuh akan terbentuk. Tubuh anak akan lebih terlindungi setelah mendapatkan vaksin dengan dosis yang telah ditentukan. Next slide. Baik, saya akan melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nimade Arsi Dwi Tami Barsua dengan 3 digit NIM terakhir 026. Di next slide. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak vaksinasi pada wisata dengan anak. Di next. Khususnya pada bagian kelebihan vaksinasi pada wisata dengan anak. Terdapat beberapa kelebihan vaksinasi wisata pada anak. Yang pertama, mampu menstimulasi mekanisme kekebalan tubuh pada anak. Pemberian vaksin sebelum melakukan perjalanan akan merangsang tubuh untuk membentuk suatu antibodi yang bekerja sebagai sistem pertahanan tubuh. Sehingga apabila saat sedang melakukan perjalanan, anak terkena suatu penyakit, maka dampak yang ditimbulkan adalah ringan. Yang kedua, mampu menurunkan risiko anak terjangkit suatu penyakit spesies atau endemik di daerah wisata. Yang ketiga, dapat berkontribusi dalam penurunan penyebaran penyakit spesifik tertentu. Ketika anak sudah divaksinasi, maka anak memiliki mekanisme imun yang baik sehingga mampu menekan penyebaran penyakit. Dan yang keempat, kekebalan tubuh pada anak itu memberikan respon imun yang berbeda terhadap suatu jenis vaksin. Hal ini dikarenakan satu jenis vaksin spesifik terhadap satu jenis penyakit, sehingga pemberian vaksin pada anak memiliki banyak jenisnya. Sekian dapat saya sampaikan. Perkenalkan, nama saya Yangdin Protegulasi dengan 3 digit NIM terakhir 041. Next slide. Ini saya akan menjelaskan kekurangan vaksinasi pada wisata dengan anak. Next slide. Kekurangan yang terjadi pada pemberian vaksinasi adalah efek samping yang ditimbulkan. Efek samping ini terdiri atas lokal dan sistemik. Efek samping ditimbulkan adalah reaksi lokal jangka waktu 48 jam, reaksi ini akan hilang dan biasanya yang terjadi pada suntikan intradermal. Efek samping ini umumnya tidak menimbulkan risiko yang berarti dan pemberian vaksin berikutnya tetap dapat dilanjutkan. Kedua itu sistemik. Reaksi sebagai efek samping yang ditimbulkan dapat berupa demam, nyeri otot, nyeri kepala, dan rasa lemah. Sama seperti efek samping lokal biasanya akan menghilang dalam jangka waktu 48 jam. Selain itu yang mungkin bisa terjadi ialah reaksi alergi namun jarang terjadi. Reaksi imun kompleks juga dapat terjadi meski jarang. Demikian. Next slide. Perkenalkan, saya Edo Bagus Karya Dwi Diksa Pranata dengan 3 digit NIM terakhir 040. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rekomendasi vaksinasi pada wisata dengan anak, yaitu kategori vaksinasi pada wisata. Travel vaksin sangat dianjurkan untuk dilakukan sebelum berpergian ke luar negeri, terutama kepada wisatawan yang tujuan wisatanya ke daerah berisiko tinggi penyakit tertentu. Vaksin pada wisata secara umum dibagi menjadi 3 kategori, yaitu vaksin rutin, vaksin rekomendasi, dan juga vaksin wajib. Vaksin rutin adalah jenis vaksinasi yang secara berkala didapat oleh setiap wisatawan yang akan bepergian. Vaksin ini berfungsi sebagai program imunisasi anak sosial, sebagai salah satu bentuk konsultasi pra-perjalanan bagi berbagai kalangan usia, sebagai booster dan juga perlindungan kepada orang-orang yang belum mendapat vaksinasi tertentu, serta untuk mencegah penyebaran wabah di wilayah bersangkutan. Contoh dari vaksin rutin diantaranya adalah vaksin campak, vaksin difteri, vaksin hepatitis B, vaksin tuberkulosis, vaksin human papillomavirus, dan juga vaksin influenza. Next slide. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Edo Maritima Diputra dengan NIM 21025 11022. Bisa di next slide. Baik, untuk kategori kedua yaitu ada vaksin rekomendasi, di mana vaksin ini direkomendasikan kepada para wisatawan yang bertujuan wisata ke daerah yang berisiko. Vaksin rekomendasi sering juga disebut juga dengan vaksin selektif. Adapun fungsi atau tujuan dari vaksin ini diantaranya yaitu memberikan perlindungan kepada pelancong terhadap penyakit endemi di negara asal dan tujuan yang tinggi terpapar penyakit tertentu. Lalu yang kedua, vaksin ini ditujukan pada area yang kumuh dan pada penduduk yang kemungkinan penyakitnya tinggi. Contoh dari vaksin ini adalah kolera, rabies, yellow fever, demam tifoid, hepatitis A dan E, serta meningokokus. Bisa di next slide. Yang ketiga yaitu ada vaksin wajib, di mana vaksin ini diberikan secara wajib berdasarkan peraturan kesehatan internasional. Vaksin ini ada 3 jenis, yaitu vaksin demam kuning, vaksin meningokokal, dan vaksin polio. Adapun beberapa fungsi dari vaksin-vaksin ini diantaranya, yang pertama itu vaksin demam kuning, diwajibkan untuk wisata ke daerah Afrika, Amerika Tengah, dan Selatan. Lalu yang kedua ada vaksin meningokokal, di mana bagi wisatawan yang berpergian ke daerah Arab Saudi. Lalu yang terakhir ada vaksin polio,
itu vaksin ini diberikan kepada negara-negara tertentu seperti Kepulauan Karibia dan Cina. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Nikita Suras Febrian Syawis dengan digit NIM terakhir 030. Next slide. Baik, saya izin menjelaskan mengenai jenis vaksinasi pada wisata dengan anak. Bisa di next slide. Baik, yang pertama adalah hepatitis B. Vaksin hepatitis B adalah salah satu jenis vaksin pada wisata dengan anak yang dibuat dari bagian virus hepatitis B. Pemberian vaksin tersebut pada wisata dengan anak bertujuan agar dapat mencegah hepatitis B dan beberapa penyakit yang disebabkan oleh hepatitis B seperti kanker hati dan sirosis. Hal tersebut menyebabkan vaksin hepatitis B tidak akan mengakibatkan infeksi hepatitis B. Selanjutnya adalah vaksinasi influenza. Virus influenza biasanya menjadi momok ketika musim dingin telah tiba di daerah beriklim sedang dan berkisar antara bulan November sampai April di belahan bumi utara dan April-September di belahan bumi selatan. Wisatawan berusia 6 bulan yang tidak mendapatkan vaksinasi selama musim influenza di negara asalnya harus divaksinasi 2 minggu sebelum keberangkatannya ke negara tujuan jika vaksin influenza tersedia. Baik, yang ketiga adalah vaksin meningitis. Pencegahan penyakit meningitis dapat dilakukan dengan memberikan vaksinasi. Vaksin meningitis terdiri atas 2 tipe vaksin, yaitu vaksin meningococcus polysaccharida atau MPSV4 dan vaksin meningococcus conjugate MCV4 atau MERS-ACWY. Tipe vaksin meningitis yang diberikan pada anak-anak berusia 2 bulan hingga 18 tahun yang tinggal atau berpergian ke daerah sub-Sahara Afrika selama musim kemarau adalah vaksin meningococcus conjugate quadrivalent. Baik, perkenalkan nama saya Hana Syedida dengan 3 digit NIM terakhir 024. Next slide. Selanjutnya ada vaksin MMR atau Measles, Mumps, and Rubella pada anak-anak dilakukan sebelum melakukan perjalanan internasional untuk mencegah kemungkinan penyakit campak, gondongan, dan juga rubella. Nah, selanjutnya ada vaksin polio, yang mana tujuan dilakukannya vaksin ini yaitu untuk mencegah penyakit polio atau poliomyelitis, terutama pada anak-anak usia di bawah 5 tahun. Nah, pemberian vaksin polio pada anak-anak ini biasanya pada usia 2 bulan, 4 bulan, 6-18 bulan, dan 4-6 tahun yang mana totalnya sebanyak 4 dosis. Baik, selanjutnya ada Japanese encephalitis, yaitu penyakit radang otak yang disebabkan oleh virus Japanese encephalitis yang ditularkan oleh vektor nyamuk. Nah, untuk mencegah penularan penyakit ini dianjurkan kepada wisatawan yang akan bepergian ke daerah endemik untuk melakukan vaksinasi JE, terutama pada populasi yang memiliki risiko tertinggi tertular, yaitu pada anak-anak usia kurang dari 15 tahun. Perkenalkan, nama saya Kunipati Yusran dengan 3 digit terakhir 032. Bisa di next slide. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai waktu pemberian vaksinasi pada wisata dengan anak. Bisa di next slide. Baik, yang pertama yaitu ada hepatitis B, di mana vaksin hepatitis B dapat diberikan pada anak dengan jadwal percepatan menggunakan 4 dosis vaksin yang diberikan pada 0, 1, 2, dan 12 bulan, di mana dosis terakhir dapat diberikan saat kembali dari perjalanan. Yang kedua, ada influenza vaksin, di mana anak dengan usia 6 bulan yang belum tervaksinasi selama musim influenza di negara asalnya harus divaksinasi 2 minggu sebelum keberangkatan ke negara lain. Sedangkan, anak dengan rentang usia 6 bulan hingga 8 tahun akan diberikan 2 dosis vaksin dengan rentang vaksin yaitu 4 minggu. Adapun untuk MMR atau MMRV vaksin, meningococcal vaksin, polio vaksin, dan Japanese encephalitis vaksin dapat dilihat pada layar. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, akan saya lanjutkan dengan penutup. Next slide. Yang pertama ada simpulan. Vaksinasi wisata pada anak adalah landasan perawatan anak-anak yang berpergian dan memerlukan perhatian khusus untuk status vaksinnya. Pelaksanaan vaksinasi anak-anak memerlukan pertimbangan terhadap perbedaan dalam respon imun pediatrik dari orang dewasa. Anak-anak yang melakukan wisata membutuhkan perhatian khusus untuk mengimunisasi mereka secara tepat terhadap penyakit. Vaksinasi wisata sangat dianjurkan untuk dilakukan sebelum berpergian antar daerah, bahkan ke luar negeri. Vaksin ini yang nantinya berperan dalam memproteksi diri dari penyakit serius yang kemungkinan didapat dari berpergian. Next slide. Baik, akan saya lanjutkan mengenai saran. Terdapat 3 saran dari sudut kerja kami. Yang pertama yaitu bagi mahasiswa, disarankan dapat meningkatkan pemahaman mengenai rekomendasi vaksinasi pada wisata dengan anak. Bagi masyarakat, disarankan untuk meningkatkan kesadaran dan juga pemahaman mengenai rekomendasi vaksinasi pada wisata dengan anak, sehingga dapat meningkatkan kualitas kesehatan ketika melakukan perjalanan wisata bersama dengan anak. Yang ketiga yaitu bagi pemerintah, disarankan agar lebih menggalakkan himbauan mengenai vaksinasi pada wisata dengan anak, sehingga dapat meningkatkan angka serta taraf kesehatan pada anak. Baik, sekian presentasi dari sudut proyek kami. Akhir kata kami mohon maaf apabila ada kesalahan yang kami ucapkan. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom nama budaya. Salam sejahtera untuk kita semua.